Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah, yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muazzir MPDI, Pelindung Penasihat Yayasan Miftahul Islah Tembelo, yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Islah Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Yazid Baihaqi MPD, yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Miftahul Islah Bapak Ahmad Mashhuri SPDI, yang kami hormati pengawas madrasah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, Dewan Komite, Bapak Ibu Orang Tua Wali Murid kelas 9, serta Bapak Ibu tamu undangan, dan tak lupa teman-teman kelas 9 yang berbahagia. Hadirin sekalian yang kami hormati, memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengawali acara pelepasan siswa-siswi MTS Miftahul Islah dengan sama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga seluruh rangkaian acara pada pelepasan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar karena perlindungan dan ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang kami hormati, acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh rekan kami Muhammad Khairul Azam. Kepadanya kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba hadaiqa wa a'naba wa kawa'ibat araba wa kawa'ibat araba wa ka'san dihaqa wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma
hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih. Kepada hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara keempat, sambutan. Sungguh harum bunga kenanga, bunga dibeli dari kota Kerinci. Mari kita sambut acara selanjutnya. Sambutan dari Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ahmad Masyhuri SPDI. Kepada Bapak Ahmad Masyhuri SPDI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ayahanda Bapak Tuan Guru Haji Muazzir MPD, pelindung penasihat Yayasan Miftahul Islam. Yang sama-sama kita hormati Ayahanda Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Yazid Baihaqi MPD, Ketua Yayasan Miftahul Islam Tembelo, yang insyaallah masih dalam perjalanan segera menuju ke tempat kita. Mari kita doakan semoga beliau berdua tetap dalam keadaan sehat, senantiasa panjang umur, sehingga kita dapat membersamai kita di yayasan ini, memimpin kita di yayasan ini. Amin. Yang hormati Bapak Kepala MA, yang insyaallah juga masih dalam perjalanan ini, Bapak Apimuddin SHI, yang hormati Bapak Kepala MI Kanda Al-Ustaz Abdul Ghani SPD, yang hormati Bapak Ibu para tamu undangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda lingkungan Tembelo. Kemudian yang hormati Bapak Ibu para wali murid yang insyaallah putra putrinya hari ini menjalani pelepasan, perayaan kelulusan, okay. Meskipun sejatinya nih Bapak Ibu, pengumuman kelulusan ini nanti pada tanggal 2, tapi hari ini kita merawah dulu, okay. Karena mengingat pertimbangan dari Dewan Gurunya menjelang akhir tahun ini biasanya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Kami takut nanti acara seperti ini tidak bisa dihandle, tidak bisa kami tangani kalau kita ambil pada bulan Juni itu. Jadi kita ambil terlebih dahulu, walaupun ini kita tunggu nanti pengumumannya tanggal 2 Bapak Ibu.
Secara resminya nanti akan diumumkan, nanti kami sampaikan kepada Bapak Ibu pengumumannya pada tanggal 2 nanti. Bapak Ibu yang hormati, pertama yang sampaikan terlebih dahulu niki data dari siswa kita. Ini adik-adik, ibu-ibu, hadap sini. Kalau panas tolong cari yang adem ya. Gak apa-apa walaupun keluar dari teroknya juga, yang penting jangan berpanas-panas ya. Cari tempatnya yang hadap sini dulu. Mohon perhatiannya ke sini, nanti akan ada lagi sambutan yang lain. Mohon untuk disimak ya. Bapak Ibu, jumlah anak-anak kita tahun ini adalah 52 siswa. 52 siswa dengan 27 laki-laki dan 25 perempuan. Yang alhamdulillah hadir semua ya. Hadir semua, alhamdulillah lengkap hadir semua. Mereka niki sudah menjalani serangkaian ujian, baik yang tulis maupun yang praktik, dari yang menggunakan kertas sampai yang menggunakan laptop secara online. Ini bentuk ujiannya, termasuk TKA kemarin, tes kemampuan akademik kemarin yang sempat viral karena begitu hasil tes TKA yang dari SMA itu dirilis, ternyata hasilnya rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Termasuk se-ASEAN itu juga ternyata hasilnya di Indonesia rendah sekali. Alhamdulillah kita sudah selenggarakan kemarin TKA nih, tes kemampuan akademiknya. Kita belum dapat informasi ini apakah sudah keluar hasilnya atau belum ada informasi yang resminya. Kita tunggu saja nanti. Bapak Ibu yang hormati, tahun ini juga regulasinya baru lagi, ada peraturan baru lagi. Tahun ini tidak boleh ada siswa yang datanya tidak tercatat di kelas 7, di kelas 8, lalu tiba-tiba dia akan ujian di kelas 9-nya. Tahun ini tidak bisa lagi, dia harus aktif dari kelas 7, ada datanya, ada nilainya, kelas 8 ada data, ada nilainya, kelas 9 ada data, ada nilainya, baru dia bisa ikut ujian, baru kemudian dapat ijazah. Jika tiba-tiba dari lulus kelas 6 SD MI dia tidak terdata, lalu kemudian tiba-tiba aktif di kelas 9 dan langsung ujian nasional, maka itu tidak bisa, tidak akan mendapatkan ijazah. Ini regulasi yang baru kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Bila putra putri Bapak Ibu ingin disekolahkan, maka diharuskan, itu wajib harus aktif dari kelas 7, 8, 9. Gak bisa lagi nanti tiba-tiba ikut ujian nasional, Maranika, tidak bisa. Kemudian Bapak Ibu, para wali murid yang hormati, untuk diketahui yang sampaikan MTS Miftahul Islah niki berdiri pada tahun 1989. 2 tahun selanjutnya, yakni pada tahun 1991 terbit SK-nya. Keluar SK operasionalnya, izin operasionalnya untuk melaksanakan atau menyelenggarakan pendidikan. Semenjak itu kami terus melanjutkan pendidikan, termasuk sampai dengan hari ini. Dan untuk nilai akreditasi kami sudah bertahan selama lebih dari 15 tahun niki, 3 kali periode niki, setiap 5 tahun kami diakreditasi dan alhamdulillah masih bertahan dengan nilai A. Dan 2027 niki insyaallah 2027 niki insyaallah kita akan akreditasi ulang. Kami mohon doa Bapak Ibu semoga masih bisa bertahan dengan nilai A-nya. Bapak Ibu yang hormati, di belakang juga kami sedang membangun dan masih belum selesai sampai sekarang, masih mangkrak niki. Sebenarnya di MTS ini kami ngidam adanya sebuah aula, entah itu mungkin namanya musola atau apa saja, yang jelas bisa kami gunakan untuk sholat jamaah bersama, sholat berjamaah niki. Karena aliyah niki ada aulanya, mereka sholat jamaah di sini. MI juga ada niki, bisa digunakan niki halaman teras niki untuk sholat jamaah niki. Yang aliyahnya begitu azan zuhur tiba, mereka azan, ambil air wudhu, sholat di sana. MI juga demikian, azan, mereka sholat jamaah di sini. Tapi MTS nih yang lain azan, sini azan, MI azan, aliyah azan, kita harus ke masjid. Kita ke masjid. Namun ini
agak berat memang mengajak siswa kita untuk keluar ke masjid niki, memang agak sedikit berat, butuh tenaga ekstra, karena kalau kita hanya sekedar ayo anak-anak ke masjid, nggak sampai masjid gitu ya. Ayo sholat jamaah di masjid, kemudian kita pantau dari masjid, kita tunggu di masjid, mereka tidak akan sampai ke masjid kecuali kita bimbing, kecuali kita tunggu, nah baru mereka sampai ke masjid. Karena ada saja entah nyangkut di warung lah, yang rumahnya dekat entah pulang dulu, makan istirahat. Nah ini memang berat. Semoga bangunan kita ini segera selesai. Tunas doanya Bapak Ibu agar kita bisa punya ruangan jenis aula atau apa saja namanya yang bisa kami manfaatkan nanti untuk bisa bersolat berjamaah di masjid, karena ini insya Allah akan lebih mudah untuk kami pantau siswa-siswi kita bila kita bisa bersolat jamaah di madrasah. Kemudian kepada Bapak Ibu wali murid, hari ini kami serahkan kembali, kami kembalikan putra putri Bapak Ibu yang telah menempuh pendidikan selama 3 tahun di madrasah ini. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaannya, telah mempercayakan kami untuk mendidik putra putri Bapak Ibu selama 3 tahun niki, dan kami mohon maaf apabila selama 3 tahun niki ada yang kurang berkenan, entah mungkin dari cara kami, dari ucapan kami. Selama 3 tahun kami mendidik putra putri Bapak Ibu, kami mohon maaf. Hari ini kami serahkan kembali putra putri Bapak Ibu untuk mereka melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang selanjutnya. Kemudian kepada anak-anakku sekalian, mewakili Bapak Ibu guru kalian, hadap sini dulu. Halo, yang ganteng cantik, hadap sini dulu, belum panas ya. Sama ini juga kita disuruh pakai jas ini, tiba-tiba disuruh pakai jas. Udah tahu panas disuruh pakai jas ini ya. Oke, sabar dulu sebentar ya. Untuk jangan tidak pernah melupakan jasa Bapak Ibu kalian dan juga guru-guru kalian. Karena berkat doa dari Bapak Ibu kalian dan juga bimbingan dari Bapak Ibu guru kalian, sehingga kalian bisa memperoleh keberhasilan dan kesuksesan seperti yang bisa kita rasakan sekarang ini. Kemudian juga kepada Bapak Ibu Dewan Guru dan juga staf MTS Nurul Islah yang sampaikan terima kasih Bapak Ibu atas dukungannya, atas partisipasinya dan juga pengorbanan dan waktunya selama mempersiapkan acara niki. Kemarin di tanggal merah juga mereka tetap bisa hadir di sini, walaupun tanggal merah datang ke madrasah, pagi sudah ada di madrasah, sampai sore masih ada di madrasah, bawa anak juga madrasah. Terima kasih Bapak Ibu atas dukungan dan atas partisipasinya dalam menyelenggarakan dan menyukseskan kegiatan kita ini. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yang kurang terbiasa Bapak Ibu untuk bicara di depan umum seperti niki, mawinan maranike, tiang tunas maaf, ampure Bapak Ibu bila ada ucapan tiang atau mungkin cara tiang, tindakan tiang yang kurang berkenan, yang kurang baik, tiang tunas maaf. Dan mungkin niki saja yang bisa tiang sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian tadi sambutan pertama dari Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ahmad Masyuri SPDI. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua dari Bapak Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muazzir MPDI selaku pelindung penasihat Yayasan Miftahul Islah Tembelo. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Bapak Ibu segenap wali murid yang hormati, alhamdulillah syukurillah bahwasanya Bapak Ibu sekalian telah berhasil melangsungkan daripada pendidikan para
putra-putrinya. Di samping ini adalah merupakan kewajiban kita sebagai orang tua, juga adalah merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan oleh ajaran agama kita. Karena dengan tiang pelungguh niki bertanggung jawab atas pendidikan daripada para putra-putri kita, yang itu adalah merupakan karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga berarti tiang pelungguh niki telah memuliakan daripada anak-anak kita. Dan ini dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, "Man akrama waladahu akramahullahu bil jannah." Barang siapa yang selalu memuliakan anaknya, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semakin dipertinggikan surganya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu sejak engkau turun dari buaya, mulai turun dari giong laik maranikah sampai kita diturunkan di lubang lahat. Dengan demikian maka kita akan mendapatkan kemuliaan dari dunia sampai akhirat. Karena itu mudah-mudahanlah para putra-putri kita ini senantiasa mendapatkan inayah dan hidayah, atau mendapatkan pertolongan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan menjadi orang yang bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Hanya sekedar inilah yang bisa dia sampaikan. Atas segala kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang ketiga dari Bapak Ketua Yayasan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Yazid Baihaqi MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Al-Mukarramun, para pembina Yayasan Miftahul Islah yang dihormati Bapak Tuan Guru Haji Muazzif, para kepala sekolah dari MTS, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Tidaiyah dan Madrasah Aliyah yang saya hormati. Madrasah Aliyah antara dua ya. B kepala dan tunda. Para dewan guru yang saya lihat hari ini tumben gagah-gagah ya, pakai jas, baju topi kayak anak muda dari depan ya. Bapak Kepala Lingkungan terpilih yang saya hormati, Bapak-bapak wali murid yang berbahagia, dan anak-anakku sekalian yang merupakan harapan bangsa, harapan orang tua yang tentu saja hari ini berbahagia telah bisa menamatkan satu tangga setelah tangga TK, tangga MI, tangga SD, sekarang masuk ke tangga Sanawiyah yang tangga ketiga. At-turuq bu'ud, jalan masih jauh ya. Selawat dan salam, mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Bapak-bapak yang saya hormati, yang pertama kali atas nama yayasan menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua para wali murid yang telah memperdayakan putra-putrinya belajar di Madrasah Sanawiyah Miftahul Islah yang
pada hari ini dinyatakan selesai ya, setelah mengikuti beberapa proses yang harus dilewati dan akhirnya selesai. Jumlahnya berapa jumlahnya? 52 orang ya, 52 orang merupakan ini kalau dia setiap satu orang nanti melahirkan 5, kalau dikali 50 itu akan melahirkan 250 orang baru ya. Dan itu artinya kita akan menambah penduduk bumi. Menambahnya penduduk bumi ini tentu akan memperbanyak teman merebut sumber daya, resources. Kalau bahasa dengan kuliah niki ada sumber daya, baik itu sumber daya alam, sumber daya non alam, merebut banyak lapangan kerja, yang tentu lapangan kerja tumbuh tidak sebanyak manusia yang tumbuh. Oleh karena itulah nanti akan melahirkan kompetisi, berlomba, orang akan musabaqah, bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan hanya orang-orang yang memiliki fadl, kelebihan saja yang bisa menempati tempat-tempat itu. Kalau kita biasa-biasa saja, ya kita akan ya biasa-biasa saja. Susah untuk bersaing ke tempat yang lebih tinggi. Untuk bisa bersaing, tidak bisa kita hanya mengganti pakaian. Tidak bisa kita memakai jas lalu kita menjadi hebat. Bukan saya singgung Pak Haji Taufik ya. Ini suka dia agak sensi karena faktor U ya. Agak sensitif. Tidak bisa kita langsung berubah hanya dengan ganti pakaian. Tren anak-anak kita, ibu-ibu, supaya kita bisa memahami dan menyadari. Tren anak-anak kita adalah berganti gaya tanpa berganti isi otaknya. Bukan hanya di tingkat SD, sanawiyah, aliyah, sampai di tingkat perguruan tinggi. Anak-anak itu zaman now, mereka sebut dirinya zaman Z, generasi ya biasa disebut dengan Gen Z. Gen Z itu kalau diganti S jadi Gen S, Gen Z ya, yaitu geng setan gitu. Kenapa? Karena mereka terlalu banyak gaya tanpa isi otak. Penampilannya kalau seperti ini ya, itu juga sudah kacau duduknya ya. Hanya ilmu yang bisa memperbaiki citra kita sebagai hamba. Karena itulah saya berharap kepada anak-anak saya, sadarilah hidup ini panjang. Tidak bisa dengan bergaya di sini bawa air acting lalu Anda berubah menjadi hebat. Tidak bisa Anda bawa Vespa ke sini terus Anda lalu merasa paling baik. Nonsen. Nonsen itu kalau bahasa Arabnya mustahil. Harus ada kesadaran bersama Bapak Ibu guru dan para wali. Bapak Ibu guru punya tanggung jawab moral menjadikan mereka manusia yang berguna. Seharusnya mereka menjadi DPR, menjadi wali kota, menjadi perawat, menjadi dokter. Tapi kalau kita salah sebagai guru, berkali-kali saya ulang, anak kita jadi pasien semua di rumah sakit jiwa. Gara-gara salah cara kita mendidik dan cara orang tua yang keliru menyayang anaknya. Masa anak SMP, sanawiyah sudah disuruh bawa motor. Undang-undang negara secara internasional tidak ada yang mengatakan anak di bawah umur 17 tahun pakai motor. Tapi anak-anak kita dengan bangga orang tua, mau anaknya baru 1 meter skot, 1 meter kotor. Motornya PCX yang besar. Untuk apa? HP-nya iPhone 17, 18, 20 juta. Terus untuk apa? Apa yang kau bisa datang? Apa yang kau bisa bawa? Nilai apa yang bisa kita jadikan untuk standar?
kecuali kita sadar bersama bahwa gaya hidup itu tidak akan lama. Karena gaya yang dibuat-buat hanya akan merugikan diri kita sendiri. Ini kepada anak-anak saya, silakan Anda pergi sekolah kemana saja, Anda akan bisa menjadi manusia, asal Anda tahu bahwa diri Anda mau jadi manusia. Tapi kalau Anda ingin menjadi binatang atau menjadi hewan peliharaan, ya silakan Anda tampilkan diri Anda seperti barang, bahwa yang Anda jual badan Anda dan muka Anda, bukan isi kepala kita. Jika itu Anda laku cepat, tetapi setelah itu Anda jadi sampah tak berguna selamanya. Penyesalan panjang akan membuat kita menderita. Maksud saya kepada adik-adik, ayo sadar, berhentilah terlalu banyak gaya. Apa yang kau punya, apa yang kau bisa. Ditanya 2 kali 2 tambah 4 enggak ngerti. 4 tambah 4 dikurangi 5 enggak ngerti. Asal 3 saja kali-kalian dirubah sudah tidak mampu berpikir. Bapak Ibu guru, berhentilah mengajar mereka menghafal. Tidak usah dihafal sama menteri, karena menteri sebentar diganti. Ajarlah berpikir kritis. Critical thinking adalah sumber ilmu pengetahuan. Jangan sampai kita hanya menerima apa adanya dunia ini, karena dunia ini banyak fake. Do you know what the meaning of the fake? Apa namanya fake? Palsu. Ya, dunia ini banyak palsunya. Orang senyum jangan dianggap senyum sampai hatinya, karena kadang-kadang itu adalah jebakan. Berhati-hati hidup. Skimming sudah banyak. Penipuan di mana-mana. Hanya orang-orang yang berilmu yang bisa hidup dengan baik. Karena itu pesan saya kepada semua anak-anak yang mau tamat, ya, kemana saja sekolah. Jangan kau pikirkan pakai apa sekolahnya. Mikir saja sekolah itu merubah saya jadi apa. Nanti kalau kalian sudah sukses jadi orang, Anda mau beli apa saja, silahkan. Silahkan. Anda sudah punya uang, tapi sekarang masih minta terus bergaya. Orang tuamu tidak lama, dia lebih cepat meninggal daripada kamu biasanya. Tetapi bukan berarti kamu tidak akan mati. Banyak sekali anak-anak muda yang mati sebelum orang tuanya. Cobalah mikir, jangan hanya datang bergaya, ya, kayak artis kipas-kipasan. Tahu apa lo? Tahu apa lo? Gak ada kan? Makanya isi otak kita belajar. Mau sekolah ke Iran pun kalian kalau begini caranya nonsen. Mau ke Mesir nanti paling jadi calo TKI pulang-pulang. Karena apa? Untuk bisa itu di mana-mana adalah berada pada jiwa dan kemauan kita mau jadi apa. Sebenarnya Bapak Ibu wali murid, biaya itu tidak terlalu penting dalam belajar. Asal kita dan anak kita mau. Karena di mana-mana banyak beasiswa. Cuma untuk dapat beasiswa itu perlu otak. Mereka diuji. Mau jadi kedokteran nggak bayar sesen pun ada, tapi kuat kemampuannya. Saya dengar ini anak-anak saya di Aliyah, tidak ada yang mau kuliah di UIN, tidak ada yang mau maunya di Undrang, maunya di UI, maunya di Jogja, tetapi belajar enggak bisa. Anda dites, Anda diuji. Saya mau ke mana? Tidak bisa kalau hanya bergaya-gaya terus bola balik, tidak belajar. Nah itulah pentingnya Bapak Ibu mari. Tidak bisa kita guru saja kita suruh memperbaiki. Bapak Ibu guru jadi murid juga perhatikan putra putri. Jangan terlalu turuti kalau hanya sekedar gaya sementara. Ya, jangan. Baik pelit saja biar dia jadi ngambek seberapa lama dia ngambek. Tapi kita kan begitu anak nangis saja langsung kita turuti. Padahal itu modal dia, ya. Kadang-kadang dia di-start pakai modus. Modus itu apa panjangan modus?
Apa panjangan modus? Modal dusta. Nah, itu sudah pintar, modus itu namanya ya. Tapi ini kebanyakan anak-anak kita kan modalnya apa? Mungis, modal nangis. Pautruan. Ayo sadar semua, kita semua Bapak Ibu, jangan turuti anak-anak itu. Belum waktunya, dia belum bisa mikir. Mau kesini, dia tidak ngerti itu dirinya. Hanya nuruti mau temannya. Karena dia merasa punya geng, punya teman. Padahal itu tidak membuat dia jadi baik. Kita yang punya otak, punya pikiran, punya akal yang mengarahkan. Nanti kalau dia sudah selesai aliyah mau kuliah, mereka baru akan sadari secara bagus. Sekarang kita temannya sekolahnya sini, mau main motor, mau motor. Cobalah kita yang orang tua. Ayo, kebanyakan orang tua maaf terlalu mengikuti anak-anak ini. Jadi anak-anak ini tidak punya imam jadinya. Imamnya adalah temannya. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kalian akan dilepas. Silakan pergi sekolah kemana saja, insya Allah Anda diterima. Walaupun di beberapa sekolah Anda harus tes. Ya, nilai yang ada di sini tidak dipercaya. Nilai rapot sekarang udah Anda dipercaya oleh menteri yang baru. Dia harus dites. Kalau bahasa kerennya namanya UPOM, uji kompetisi. Kau bisa apa? Ditanya. Merek lipstick, cocok mana baju ini? Cocok mana dengan ini? Sudah. Tapi tidak apa-apa itu sebenarnya ya. Tapi jangan berlebihan. Cuman yang saya bilang tadi, jangan itu dianggap diri kita jadi baik dengan itu. Tidak merubah isi kepalanya anak-anak. Kami ucapkan selamat jalan. Bagi yang masih mau di sini, Madrasah Aliyah berstatus akreditasi A. Ya. Sanawiyah akreditasinya A. MI juga akreditasi kita alhamdulillah A. A itu hanya unggul Bapak Ibu ya. Unggul itu diukur dari apa? Gurunya, sarana prasarananya, persediaan belajarnya. Artinya secara administrasi sekolah kita ini adalah sekolah unggul walaupun dia di kampung. Cuma kualitasnya anak-anak itu bergantung kepada anak-anak kita Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita paksakan. Dan ibu-ibu jangan paksakan putra-putrinya. Ya, cuma bimbing. Kalau kira-kira tidak masuk akal, ya janganlah, karena buang-buang uang, buang-buang waktu, memperpanjang masa nganggurnya. Saya sering begitu bilang sama anak di kampus itu. Kampus itu lebih parah ibu-ibu. Gayanya itu ya Allah ya. Bahasanya sudah tidak pakai bahasa yang benar. Jadi orang bilang acong itu kan disemel dengan wah sekolah apalagi berjilbab deh. Babatur kena acong disemel. Soal apa nih bu babatur kena acong? Ndek, mau itu dianggap norma yang tidak baik. Tapi anak sekarang bilang acong itu sudah biasa. Dia tunggu temannya datang. Dia telepon cepat di mana lama sekali. Begitu datang teman, anjir, lama banget loh, anjir katanya. Anjir itu acong, Bu. Itu dianggap halal sekarang oleh mereka. Dianggap tidak apa-apa. Ini yang disebut dengan degradasi moral. Runtuhnya nilai. Yang jelek dianggap tidak jelek. Bilang anjir itu kasar itu. Asu kan pada luar Cinanya ya. Acong ini kena batur. Kenapa begitu? Ya ini sudah karena hidup anak-anak kita itu 80% dipengaruhi oleh temannya. Namanya pengaruh teman sebaya. Guru, orang tua biasanya dianggap sebagai pelengkap penderita. Jarang didengar. Kan ya ibu-ibu? Apapun itu pokoknya nye. Jarang diturun. Cuma kalau saya sih punya prinsip, yang beri dia makan saya, yang kasih dia ongkos kuliah saya, yang belikan dia HP saya, kamu nurut atau tidak terserah, saya bilang ya.
Jangan macam-macam. Kalau enggak saya kasih. Kamu enggak pinjam, makan apa? Biasanya ibu-ibu yang suka ngalah. Hari ini orangnya kan hati ya. Aduh, semenjak bukan senang. Nah ini ibu-ibu yang lemah mentalnya. Ya, ibu-ibu yang berusaha itu. Bersama-sama. No, gitu. Jadi apa HP karak niki, ukur marah niki, yang jual beli apa? HP niki kalah. HP Pak Kepala Sekolah, jadul. HP-nya. Jadi apa HP mahal-mahal niki cuma tidak ada guna, belum waktunya. Saya hanya pesan kasihan orang tua. Arasa nomor lek tiang datang lek beranda nanti main TikTok. Dia sudah tamat alias ini masih udah kuliah sekarang, masih dia main TikTok. Dia apa yang selalu sebenarnya kan rumput tuh jaruan lagi. Ya Allah ya, kamu kuliah apa gawe? Hati saya itu masa ini terus isi berandanya ini saja. Kenapa tidak ada yang mengandung ilmu pengetahuan, mengembangkan potensi dirinya? Nah ini lemahnya, semua kita lemah Bapak Ibu anak-anak kita. Ayo bersama-sama, dorong mereka jadi manusia yang berguna. Hari esok itu lebih berat persaingannya daripada hari ini. Sekarang banyak guru yang mau berhenti jadi guru karena honornya sangat kecil dibandingkan dengan pegawai ompreng MBG. Ompreng MBG saja 2,5 juta. Kita ini sudah 16 tahun jadi guru, satak-setak. Suruh bayar SPP belum usah ngerumun, kerja gratis tuh nih Prabowo. Ya aja darah sekolah gratis. Ya? Iya betul nih maju ya. Kalah guru-guru. Ruan ini cantik-cantik ruan dia baru pusing kemarin. Men tanggal telung dasem yang kirim amprah Pak. Oh ini. Wih kebetulan ya kembali jaga ini ketelat amprah ini ke sampai tanggal 2. Narano. Macam mau di ngelek grup batu deh. Saling ano. Leh. Saja nosok tiang le grup negara anak tiang berdua nomor grup nene. Meniunin ano ni Pak Auni. Meniunin karena guru-guru niki wana. Ada ya bayo nitanya. Ibu dua grup tahu ngumpet niki, ngumpet niki ketua yayasan yang ngumpet. Kalau tidak merasa berarti bukan yang tanawiyah ya. Ya, mungkin tidak iya. Kalau tidak iya tidak merasa mungkin ya. Ayah, tetapi yang jelas ada masuk. Saya baca itu ayah hari bayar nih kan. Ada yang ngomel, gimana ini kelas kita ini, teruk-teruk ini jari, oh nih, kamai kepeng main, Nah, itulah perjalanan anak-anak kita Bapak Ibu. Sekarang saya serahkan kembali ya kepada ibu-ibu, sila ada bimbing embel lain di sekolah. Lah membau ja ndot letriki sehingga itu betul itu aliyah, harganya murah, gurunya ramah, kepala sekolahnya gagah, apalagi ke yayasannya ya. Karena sama saja sekolah itu, kecuali dia mau merubah diri. Tetapi kalau ibu punya harapan, silahkan. Kita sangat senang kalau ada anak-anak alumni kita yang sukses melalui jalur sekolah apapun. Kita support karena itulah manfaatnya bagi kami. Kami dulu dengan orang-orang tua kami membuat yayasan bukan untuk cari popularitas. Tuan Guru Muazzir ini sejak dia Darul dibangun ini merasa pengabdi. MLA dari Dewan wah jari ini ke. Ya populer mau sekitar kecamatan Gandubaya aja menja pita suara arah 1.000 mau tuh. Tapi MLA dari Dewan. Haji Topik apalagi dah. Anda yang baik Tuhan, tiang support, okay? Maju dari Dewan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila sabilil islah.
wa ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan ketiga dari Ketua Yayasan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Yazid Baihaqi MPD. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sambut dan saksikan bersama penampilan seni tari yang akan dibawakan oleh kelompok seni tari siswi MTS Miftahul Islam. Kepada Bapak Ibu hadirin, selamat menyaksikan.
prosesi pelepasan sekaligus pengalungan samir oleh Kepala Madrasah dan Ketua Yayasan. Kepada Kepala Madrasah dan Ketua Yayasan dimohon untuk naik ke atas panggung. Ahmad Rian Saputra, putra dari Bapak Ahmad Basri dan Ibu Hana. Ahmad Rian Saputra merupakan siswa yang berbakat dalam bidang olahraga. Arya Hendrawan, putra dari Bapak Roni Hendrawan dan Ibu Karisma Suhasina. Arya Hendrawan merupakan siswa yang berbakat dalam bidang akademik. Daniel Riki, putra dari Bapak Zakri Heri dan Ibu Muhibah. Daniel Riki merupakan siswa yang berbakat dalam bidang olahraga. Denny Anggada, putra dari Bapak Dahlan dan Ibu Sriyati. Denny Anggada merupakan siswa yang berbakat dalam bidang olahraga. Khairil Fatih, putra dari Mama Abdul Manan dan Ibu Muhyiddin. Khairil Fatih merupakan siswa yang berbakat dalam bidang olahraga. Lalu Anai Hartawan, putra dari Bapak Abdul Manan dan Ibu Muhammad. Putra dari Bapak Lalu Susanto dan Ibu Munaah. Lalu Anai Hartawan merupakan siswa yang berbakat dalam bidang akademik dan olahraga. Lalu Kaisan Pratama, putra dari Bapak Lalu Halim Mardi dan Ibu Nur Kamalasari. Lalu Kaisan Pratama merupakan siswa yang berbakat dalam bidang akademik. Muhammad Iqbal Hartansyah, putra dari Bapak Hartawan dan Ibu Tamsyah. Muhammad Iqbal Hartansyah merupakan siswa yang berbakat dalam bidang bahasa dan seni. Muhammad Bagas Hidayatullah, putra dari Bapak Zaidul dan Ibu Nur Hadidah. Muhammad Bagas Hidayatullah merupakan siswa yang berbakat dalam bidang bahasa dan seni. Muhammad Iqbal Ibrahim, putra dari Bapak Zulkifli dan Ibu Ganwari. Muhammad Iqbal Ibrahim merupakan siswa yang berbakat dalam bidang bahasa dan seni. Muhammad Khairul Umam, putra dari Bapak Mahyudin dan Ibu Yusnawati. Muhammad Khairul Umam merupakan siswa yang berbakat dalam bidang olahraga. Muhammad Ridho Syabani, putra dari Bapak Muhammad Taisin dan Ibu Helmiatur. Muhammad Ridho Syabani merupakan siswa yang berbakat dalam bidang akademik. Ruli Agriansa,
bidang Saadami merupakan siswa yang berbakat dalam bidang akademik. Ahmad Fadil Haraya, putra dari Bapak Sofri Zulhijan dan Ibu Imade Ayu Yulianti. Ahmad Fadil Haraya merupakan siswa yang berbakat dalam bidang olahraga. Bayu Yusriati Ilham, putra dari Bapak Herman Yani dan Ibu Yuliana. Bayu Yusriati Ilham merupakan siswa yang berbakat dalam bidang tahfiz. Imam Al-Badawi, putra dari Bapak Sabri dan Ibu Nurasil. Imam Al-Badawi merupakan siswa yang berbakat dalam bidang olahraga. Muhammad Ferli Ilham, putra dari Bapak Muflis dan Ibu Indrayani. Muhammad Ferli Ilham merupakan siswa yang berbakat dalam bidang olahraga. Al-Wahid Fani, putra dari Bapak Siswoyo Firman dan Ibu Aisyah. Al-Wahid Fani merupakan siswa yang berbakat dalam bidang olahraga. Muhammad Royul Azam, putra dari Bapak Supardi dan Ibu Melindawati. Muhammad Royul Azam merupakan siswa yang berbakat dalam bidang tahfiz. Muhammad Hasanul Khalikin, putra dari Bapak Mukarram Habibi dan Ibu Nur Hidayati. Muhammad Hasanul Khalikin merupakan siswa yang berbakat dalam bidang olahraga. Muhammad Hamdani Yusron, putra dari Bapak Yusron dan Ibu Mistikawati. Muhammad Hamdani Yusron merupakan siswa yang berbakat dalam bidang olahraga. Teguh Ramdan Ali, putra dari Bapak Muhammad dan Ibu Juliati. Teguh Ramdan Ali merupakan siswa yang berbakat dalam bidang olahraga. Torik Habib,
dari Bapak Satria Jaya dan Ibu Mariati. Malahayati Hayami merupakan siswi yang berbakat dalam bidang bahasa dan seni. Putri Salsabila, putri dari Bapak Ahmad Zubaidi dan Ibu Yuliana Sutani. Putri Salsabila merupakan siswa yang berbakat dalam bidang bahasa dan seni. Sapena Rosa Aulia, putri dari Bapak Nurdin dan Ibu Nur Hasanah. Sapena Rosa Aulia merupakan siswi yang berbakat dalam bidang bahasa dan seni. Siti Lubna Malika, putri dari Bapak Haji Fahmi dan Ibu Fadlah. Siti Lubna Malika merupakan siswa yang berbakat dalam bidang akademik. Suryani Putri, putri dari Bapak Mansur dan Ibu Siti Suraya. Suryani Putri merupakan siswi yang berbakat dalam bidang bahasa dan seni. Wulan Tania, putri dari Bapak Munawar dan Ibu Wahyuni Sahuri. Wulan Tania merupakan siswi yang berbakat dalam bidang akademik. Acara ketujuh, paduan suara sekaligus kata perpisahan yang akan dibawakan oleh siswa-siswi kelas 9 MTS Miftahul Islam.
doa sekaligus penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Atailah SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri acara ini, mari kita bersama-sama berdoa. Namun sebelumnya, untuk lebih berkahnya acara kita, mari kita awali bersama dan baca Ummul Kitab. Mudah-mudahan acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syai'un lillah lahumul Fatihah. Kepada semua arwah pendiri Yayasan Miftahul Islah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya di tempat kami, tempat yang mulia. Syai'un lillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين وحمد الناعمين وحمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا ورسول الله أجمعين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء اللهم يسر ولا تؤسر يسر لنا كل أسر يا ميسر كل أسر فإن كل أسر وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang berbahagia, demikian acara demi acara telah kita lalui bersama. Sebelum kita akhiri, sebagai ucapan rasa syukur atas terselenggaranya acara ini dengan baik dan lancar, marilah kita ucapkan hamdalah. Akhirnya, kami sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan sikap maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga dari acara ini kita mendapatkan hal-hal yang positif dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, di sini ku sendirian merenungi kata yang dulu kau berikan. Betapa beratnya hidupku rasakan. MTS Miftahul Islah is the best. Panitia perpisahan kelas 9 MTS Miftahul Islah 2026 sukses. Yayasan Miftahul Islah. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah. Doakan aku ibu, restumu sertai langkahku.